Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita belajar Islam dari dasar. Kita sedang membahas tentang tauhidul uluhiyah, tauhid yang menuntut seorang hamba secara totalitas memberikan persembahan ibadahnya semata-mata hanya kepada Allah Ta'ala, dan tidak boleh memalingkan ibadah jenis apapun kepada siapapun. Barang siapa yang dia memalingkan satu jenis saja ibadah dari umpamanya 1000 jenis ibadah, 999 jenis ibadah telah dia persembahkan kepada Allah, ada satu jenis ibadah yang dia persembahkan kepada selain Allah, maka dia musyrik, dan kesyirikannya menghancurkan seluruh kebaikan yang telah dia lakukan, walaupun dia telah menunaikan ibadah 9.999 dihancurkan oleh satu perbuatan syirik yang dia lakukan. Dan syirik itu tidak pandang bulu siapa yang dipersembahkan ibadah kepadanya, mau demit, mau batu, mau pohon, mau malaikat, mau nabi, mau orang saleh, sama. Statusnya adalah dia telah musyrik. Tidak dibedakan antara yang mempersembahkan amalan ibadah kepada malaikat atau nabi atau wali dengan batu, pohon atau patung, sama aja. Ini yang dikatakan Allah di dalam ayat wa anna hadza, ini wala tad'u ma'allahi ahadan, jangan Anda berdoa kepada selain Allah siapapun. Sehingga ayat ini mengandung larangan mempersembahkan jenis ibadah apapun kepada selain Allah, dan selain Allah itu siapapun. Siapapun selain Allah apabila dipersembahkan kepadanya ibadah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik. Bapak sekalian, kalimat tauhid adalah kalimat yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Inilah kalimat tauhid. Tauhid yang artinya satu-satunya, sehingga mentauhidkan Allah artinya mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya, tidak ada duanya. Untuk bisa mewujudkan tentang pengesaan kepada Allah sehingga menjadikan Allah satu-satunya, itu mesti harus ada dua rukun. Rukun yang pertama namanya an-nafyu, penafian, peniadaan. Rukun yang kedua namanya isbat, yaitu penetapan. Dan dua rukun inilah yang ada dalam kalimat la ilaha illallah. La ilaha, rukun yang pertama la ilaha, itu penafian, meniadakan, menolak adanya segala macam jenis bentuk sesembahan. Kemudian ilallah, menetapkan bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Sehingga dengan kalimat la ilaha illallah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak disembah, dan tidak ada selain Allah yang sama sekali berhak disembah. Maka tanpa adanya dua rukun ini, dia tidak dikatakan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam kalimat bahasa Indonesia kita yang gampang saja, Pak Budi duduk di masjid,
Ini bukan kalimat tauhid, bukan kalimat yang memberikan makna tauhid. Pak Budi duduk di masjid. Seandainya nyuwun ngapunten di masjidnya namanya Pak Budi dan sedang duduk di masjid, betul Pak Budi memang duduk di masjid, tetapi tidak menafikan, tidak meniadakan selain Pak Budi juga duduk di masjid. Sehingga sekedar yaitu menegaskan Pak Budi duduk di masjid tidak memberikan makna satu-satunya. Apalagi kalau hanya sekedar meniadakan, tidak ada yang duduk, berarti ya tidak ada satupun orang yang mereka duduk. Maka untuk mewujudkan kalimat tauhid mesti harus yaitu terwujudnya an-nafyu wal isbat. Tidak ada seorang pun yang duduk di masjid kecuali Pak Budi. Ini baru namanya memberikan makna kalimat, memberikan makna satu-satunya. Tidak ada seorang pun yang duduk di masjid kecuali Pak Budi. Artinya Pak Budi satu-satunya orang yang duduk di masjid dan tidak ada sama sekali yang lain. Maka demikian juga sekalian, mentauhidkan Allah itu tuntutannya seperti itu, yaitu menjadikan Allah satu-satunya. Seandainya kita beribadah kepada Allah dan tidak musyrik, tapi tidak ada penolakan dalam hati kita bahwa selain Allah adalah sesembahan yang batil, kita tidak dikatakan mentauhidkan Allah Ta'ala. Walaupun kita nyembahnya hanya kepada Allah, tidak nyembah kepada yang lainnya, tapi hati kita tidak ada keyakinan bahwa selain Allah sesembahan yang batil. Ini tidak memenuhi kriteria kalimat la ilaha illallah. Sama dengan keyakinan kita. Kalau kita hanya saya berislam, saya muslim, saya juga nyembah Allah Ta'ala, tapi saya tidak bisa meyakini selain Islam batil, maka ini bukan keyakinan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dia tidak meyakini satu-satunya kebenaran adalah Islam, sehingga dia tidak bisa meyakini batilnya segala sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, kalimat ini kalimat yang paling asas dalam kehidupan kita. Dengan orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jadilah dia muslim, dan yang menolaknya maka dia kafir. Maka Allah katakan tentang orang-orang kafir, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika mereka diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka sombong, yaitu tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat ini yang menjadikan seorang dia yaitu masuk ke dalam Islam. Dan kalimat ini pula Bapak sekalian yang menjadikan Rasulullah SAW dan semua para nabi dan rasul bergerak berdakwah dalam rangka untuk mewujudkan tegaknya kalimat la ilaha illallah. Maka istilahnya ada wahyu paten yang Allah wahyukan kepada semua para nabi dan para rasul. Tidak ada seorang pun nabi dan rasul kecuali Allah turunkan wahyu ini. Apa kata Allah? Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang diutus sebelum engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali pasti kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana, bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali diriku, fa'buduni maka sembahlah aku. Kalimat la ilaha illallah, la ilaha illa ana, ini adalah kalimat yang selalu Allah wahyukan kepada semua para nabi dan rasul, dan mereka berjuang mati-matian mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Mereka berdakwah, berjuang mati-matian, mengorbankan segala apa yang mereka yang bisa korbankan dalam rangka mewujudkan dan mengajak manusia untuk mereka berla ilaha illallah. Tidakkah kita selain para nabi yang lainnya kita merunkan dakwah nabi kita yang mulia, bahwa nabi kita yang mulia sebelum nabi mendakwahkan kalimat la ilaha illallah digelari oleh manusia masyarakat Quraisy gelar yang sangat tinggi, gelar moral yang sangat tinggi, as-sadiqul amin. Semua ini orang yang paling jujur dan paling amanah.
Semua manusia mereka memuji Nabi. Manusia idola masa depan. Tapi begitu Rasulullah SAW mendakwahkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah ayuhan nas qulu la ilaha illallah, maka bagaimana mereka bangkit melakukan permusuhan sengit kepada Rasulullah SAW dari awal sampai akhir. Mereka menggelari Nabi dengan majnun, dengan kadzab, orang gila, pendusta, kemudian asatirul awalin, tukang dongeng, hanya menukil dengan orang masa lalu aja, sahir, tukang sihir, rajulun masur, orang yang tersihir. Semua gelar buruk ditumplek-blekkan kepada Rasulullah SAW. Boleh jadi nyun ngapunten, kita belum pernah ada yang digelari oleh orang dasar orang edian, dasar orang sinting, mungkin kita belum pernah. Tapi Nabi semua gelar buruk telah mereka ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong murtad, sobi orang yang dianggap keluar dari agama kakek moyangnya, wong murtad. Kita boleh jadi nggak pernah atau belum pernah dakwah itu lalu ada orang buntuti kita, kemudian rusak dakwah kita. Rasulullah kemana-mana dibuntuti Abu Lahab. Begitu Nabi memprospek orang, mendakwai orang, langsung Abu Lahab tampil ngerusak dakwah Nabi. Ini semuanya apa yang dialami Nabi, dan itu semata-mata karena Nabi mengajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang budak disiksa, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, kemudian Khabbab ibn al-Ard, kemudian yang bangsawan pun diganggu, bagaimana Abu Bakar, sampai mereka Abu Bakar saking ini sudah merasa nggak nyaman di Mekah. Abu Bakar mau keluar dari Mekah, mau hijrah, tapi dipenggak oleh salah seorang ini musyrikin Quraisy, orang seperti Anda tidak layak untuk keluar dari Mekah. Ini baiknya Abu Bakar As-Siddiq, lembutnya Abu Bakar As-Siddiq. Demikian pula tekanan-tekanan mereka terus mereka lakukan. Ini tekanan fisik, tekanan mental. Mereka pula menggerakkan orang tua untuk menekan anak-anaknya yang masuk Islam untuk kembali murtad dari Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas, Bapak sekalian, orang yang sangat terkenal berbakti kepada ibunya. Ibunya termasuk salah satu di antara yang kemudian menekan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk kembali kepada agama syirik. Tapi tekanan-tekanan orang tuanya nggak mempan. Maka ibunya bersumpah untuk mogok makan biar orang kemudian bilang Sa'ad telah durhaka, telah membunuh orang tuanya. Hari pertama mogok makan mulai lunglai, hari kedua tambah lunglai, sampai ini hari kesekian Sa'ad ini mental menunjukkan tegarnya mental Sa'ad. Ibunda, seandainya ibunda punya 100 nyawa dan nyawa itu keluar satu persatu, niscaya akan aku tunggui dengan setia, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan agama Muhammad. Ibunda mau makan monggo, nggak mau makan silahkan, saya tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Tangguh mentalnya Sa'ad bin Waqqas. Mus'ab bin Umair, dia adalah anak papa, anak mama. Bagaimana semuanya kebutuhan dipenuhi, bajunya branded, impor, parfumnya paling wangi, kulitnya mulus, halus, terawat sekali. Begitu masuk Islam, maka semuanya di-stop oleh orang tuanya, bahkan diusir dari rumahnya. Sehingga Mus'ab bin Umair pernah tampil di depan para sahabat yang lainnya ketika Nabi sedang bermajelis. Mus'ab bin Umair datang dalam keadaan bajunya penuh dengan tambalan-tambalan, karena hanya tinggal itu baju yang dimiliki yang dulunya mewah. Kulitnya yang tadinya mulus tinggal bersisik kayak ular, sampai Nabi menangis.
membayangkan bagaimana mewahnya Mus'ab zaman dulu dan sekarang bagaimana keadaannya gara-gara iman yang dia itu ambil. Tapi Mus'ab tidak terganggu dengan suasana apa yang dialami saat itu. Dan Mus'ab dikirim oleh Nabi ketika sudah mulai ada terontong-terontong orang yang menerima dakwah di Madinah. Mus'ab guru pertama yang dikirim Nabi ke Madinah. Sampai dengan dakwahnya Mus'ab bin Umair tentu butuh nego, butuh kemudian lobby, butuh kemudian ya ini bagaimana alatnya, bagaimana mendakwai orang-orang Aus dan Khosraj. Mental Mus'ab, mental orang yang telah betul-betul ini bisa memprospek orang dengan dakwahnya dengan sangat bagus, sampai akhirnya hampir semua rumah tangga Madinah kecuali bersinar cahaya Islam di situ. Sampai mereka menjadi siap menjadi ansor, pembela-pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi hingga kemudian ketika di Mekah sudah tidak ada tempat, apalagi dengan kematian sang paman Abu Talib dan kematian sang istri Khadijah, tekanan-tekanan semakin berat, semakin kuat. Nabi pun berjalan ke Taif, kira-kira jarak 80-90 kilo. Nabi berdakwah ke sana, berjalan ke sana untuk mendakwai para tokoh-tokoh Taif. Harapannya mereka bisa menerima dakwah yang Nabi sampaikan, karena mereka dia suku yang juga memiliki kekuatan. Tapi alangkah sangat hancurnya hati Nabi ketika menawarkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Mereka memiliki umpatan-umpatan kepada Nabi yang semakin menyayat-nyayat hati Nabi. Sakitnya lebih sakit dibandingkan dengan luka di perang Uhud. Terus sekalian, kata Aisyah, ya Rasulullah, hal ata alaika yaumun huwa asyaddu minal Uhud. Ya Rasulullah, ada enggak peristiwa yang kau alami yang lebih dahsyat dibandingkan dengan Uhud? Di perang Uhud, kekacauan atau musibah yang menimpa kaum muslimin setelah Allah berikan kemenangan, kesuksesan di perang Uhud, tapi dengan kecerobohan sebagian muslimin yang meninggalkan wasiat Nabi untuk tetap tinggal di Bukit Pemanah, membuat kemudian awal kekacauan yang menimpa muslimin. Waktu itu Khalid bin Walid masih menjadi panglima kafir, melihat yang di Bukit Uhud itu kosong, tinggal 10-an orang, maka Khalid kemudian kembali ke area peperangan dari arah ini Bukit Uhud, lalu menghajar muslimin. Jadilah kacau balau, sampai kemudian Nabi pun sempat terkena yaitu anak panah yang nancep di pipi Nabi sampai membuat rompalnya gigi Nabi. Sampai kemudian pun Nabi yaitu terluka dan berdarah. Lebih sedih lagi Nabi mendengar berita 70 syuhada Uhud, yakni korban yakni perang Uhud. Lebih sedih lagi Nabi mendengar sang paman tercinta Hamzah bin Abdul Muttalib ikut menjadi korban pada perang Uhud. Tapi ternyata ada yang lebih menyedihkan lagi Nabi, yaitu peristiwa ditolaknya dakwah di Taif. Yang mereka ketika ditawari Nabi untuk mengucapkan kalimat Allah, memberikan pembelaan kepada Islam, menolong kalimat tauhid, maka mereka mengumpat Nabi dengan umpatan-umpatan yang sangat menyakitkan. Di antara mereka mengatakan, apa enggak ada orang lain selain kamu yang diutus oleh Allah Ta'ala? Artinya pelecehan berat pada Nabi. Para wong liya liani kuwi, para wong liya, sehingga merendahkan serendah-rendahnya Nabi. Di antara mereka mengatakan, oh kalau kamu benar jadi utusan tak suwak itu kiswah Ka'bah itu. Sebagian lagi mereka mengatakan ungkapan yang lain lagi, oh kalau kamu diutus oleh Allah, oh berarti kamu bahaya besar. Saya nggak akan mau bicara dengan kamu sama sekali. Semua ungkapannya intinya menyakitkan Nabi. Sehingga terkadang sayatan pedang itu masih bisa lebih ringan dibandingkan dengan sayatan kalimat.
sayatan pedang sebulan 2 bulan bisa kembali ini nutup lagi. Tapi sayatan kalimat, sayatan perkataan terkadang lebih tajam dan berpuluh-puluh tahun bahkan sampai berapa turunan nggak hilang-hilang. Bapak sekalian, Nabi jauh-jauh dari Mekah ke Taif semata-mata untuk menawarkan kalimat la ilaha illallah, dan ditolak mentah-mentah. Sampai kemudian Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, yang mestinya orang kafir Quraisy sudah merasa aman karena orang-orang yang ginian sudah keluar semuanya dari kampung atau dari wilayah yaitu Mekah. Tapi justru mereka semakin gelisah. Selain keluarga mereka tahu-tahu hilang, hilang. Sedih dengan anggota keluarga yang hilang karena mereka pergi ke Madinah. Yang lebih mereka pikirkan lagi, mereka di Madinah bukan sekedar hanya untuk cari makan, untuk bangun rumah, tidur nyenyak. Mereka bergerak dan satu saat akan bisa menguasai kembali Mekah. Maka mereka mengadakan gerakan-gerakan peperangan, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab, dan segala macam. Apa yang mereka lakukan? Semuanya dalam rangka untuk menumpes agar di muka bumi tidak ada lagi gerakan untuk menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Semua para nabi mereka berjuang mati-matian demi tegaknya kalimat la ilaha illallah. Bukan urusan yaitu kursi kekuasaan, bukan urusan makan, bukan urusan perut, bukan urusan sekedar dia ngeyup di rumahnya, tapi demi tegaknya kalimat yang sangat utama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Bapak sekalian, kalimat ini yang menjadikan orang apabila dia dimasukkan ke dalam neraka tapi dia masih punya sisa kalimat la ilaha illallah yang akan mengentaskan dia di kekalnya neraka. Akhriju minan nar man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min imanin. Keluarkan dari neraka orang mereka dalam hatinya masih ada yaitu iman, walaupun tinggal secuil, walaupun hanya tinggal sebiji sawi. Kalimat ini akan mengeluarkan orang dari kekalnya yaitu api jahanam. Kalimat ini pula yang membuat yaitu hubungan antar manusia tersambung atau terputus. Orang yang mereka menolak kalimat la ilaha illallah, maka terputuslah hubungan hakikat, ini hubungan kecintaan yang hakiki, yang ikatnya adalah ikatan iman. Tegaknya baraah, tegaknya permusuhan, kebencian adalah berkaitan dengan apakah dia menerima kalimat la ilaha illallah atau dia menolak kalimat la ilaha illallah. Bapak sekalian, kalimat ini pula yang akan menjadi penentu beratnya timbangan amal seorang ketika di hari kiamat kelak. Kita beramal itu dengan harapan menjadi pemberat timbangan di akhirat kelak, sehingga timbangan amalan kebaikan kita itu akan berat sehingga memasukkan kita ke jannah. Perlu kita ketahui Bapak sekalian, tidak ada pemberat timbangan amal yang melebihi kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini yang menjadi penentu pemberat timbangan amal. Nabiullah Musa, beliau pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi, allimni syai'an adhkuruka bi wa ad'uk." Ya Rabb, ajarkan kepadaku sesuatu yang bisa aku pakai untuk berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Kata Allah, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Rabb, seluruh hambamu mengucapkan kalimat ini. Kata Allah, ya Musa, lau anna samawati sab'ah wa amirahunna ghairi. Ya Musa, seandainya langit yang 7 dengan semua penduduknya selainku, wal ardina sab'ah, dan bumi yang 7 dengan semua ini penghuninya, fi kifatin, diletakkan di sebuah timbangan,
wa la ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilallah di sebuah timbangan, daun timbangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya akan berat daun timbangan yang ada kalimat la ilaha illallah. Sekalian, kalimat ini pula yang menjadikan seorang masih punya harapan saat mereka terasa telah putus harapan dari kebaikan yang dia miliki. Akan digelar kepada manusia 99 catatan amal, yang setiap lembar catatan amal itu sepanjang mata memandang. Ketika dia telah putus asa dengan harapan kebaikan yang ada di catatan amal itu, Allah tanya kepada dia, ini hal laka udrun, apa anda memiliki udur? La ya Rabb, enggak ya Rabb. Adzalamaka katabati hafidhun, apakah malaikat pencatat amalku mendolimi anda? Boleh jadi ada kebaikan yang belum dimasukkan, boleh jadi ada keburukan yang bukan perbuatan dia. La ya Rabb, enggak ada ya Rabb. Kata Allah, laka indana hasanah, anda masih punya kebaikan di sisiku. Dikeluarkan kartu oleh Allah yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata si hamba, Rabbi mahadil bitaqah mahadis sijillat, ya Rabb, apa istimewanya satu kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini dibandingkan dengan 99 catatan amal? Lalu Allah timbang, 99 catatan amal diletakkan di satu daun timbangan, dan kalimat la ilaha illallah di satu daun timbangan, maka berat daun timbangan yang ada kertas yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini sangat agung, dunia dan akhirat. Kalimat ini di dunia mendidik kepada orang yang darahnya mengalir kalimat la ilaha illallah, menjadi manusia-manusia ideal yang digambarkan Allah. Ini alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti kula hinin bitni rabbiha. Kalimat yang digambarkan Allah seperti pohon yang bagus, akarnya kuat, batang percabangnya menjulang tinggi, buah-buahnya lebat. Yang ini merupakan gambaran kehidupan ideal, kehidupan manusia. Dia punya keyakinan yang kuat, yang kokoh, punya amalan-amalan berkualitas yang menjulang, yang tumbuh dari akarnya, tumbuh dari keyakinannya, dan memiliki dampak kehidupan, kebahagiaan dunia yang dia rasakan dengan kelapangan dada, karena tauhid mengantarkan seorang, mendidik seorang, hatinya totalitas bergantung kepada Allah Ta'ala. Sekalian, di antara faktor yang membuat hati kita itu akan bisa berlapang dada seluas-luasnya ketika hati kita bergantungnya hanya kepada Allah Ta'ala. Ketika hati kita bergantung kepada selain Allah, ini adalah yang akan membuat hati manusia kacau balau, yang akan membuat hati manusia dia menjadi gampang goncang. Tapi beda dengan orang, mereka hatinya itu yaitu nyantalnya, bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang mereka hatinya dipenuhi dengan kalimat tauhid, dipenuhi dengan pendidikan tauhid, dia menjadi orang yang akan paling bisa merasakan kelapangan hidup, walaupun dia bertubi-tubi mendapatkan musibah, masaib, berbagai macam musibah, bencana kehidupan. Hati dia yang dia sandarkan kepada Allah, dia bisa menerima kenyataan itu dengan qaddarallahu ma syaa fa'al, dengan mengembalikan semua perkaranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai. Dia hatinya akan bisa sangat lapang. Sekalian, kalimat la ilaha illallah yang hebat itu, yang para sahabat untuk kalimat ini maka dia korbankan nyawanya, dia korbankan hartanya, dia korbankan segala-galanya dalam rangka li'ilali kalimatillah, meninggikan kalimat la ilaha illallah. Dia siap korbankan apapun yang memang diminta oleh Allah, dia korbankan. Tapi tidak setiap orang yang mengucapkan kalimat ini dia bisa mendapatkan manfaatnya. Tidak setiap orang yang mengucapkan kalimat ini dia mendapatkan manfaat dari ucapan kalimat la ilaha illallah.
Contoh yang paling gampang adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahkan ucapannya mantap, ucapannya menakjubkan dan mengagumkan, membuat orang terpukau. Itu tampilannya. Yang pandai bersandiwara, membuat orang tertipu dengan penampilannya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau Anda lihat, Anda tak perhatikan jasadnya, tampilan jasadnya, Anda akan dibuat terkagum-kagum. Kalau Anda dengarkan omongannya, Anda akan dibuat terpukau. Hebat, Masya Allah. Tapi itu semuanya sandiwara, tipuan belaka. Ucapannya hanya ucapan lisan, sesuatu yang hatinya kosong dari ucapannya itu. Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Dia hanya mengucapkan dengan lisannya sesuatu yang tidak ada dalam hatinya. Tampilannya semuanya palsu, penuh dengan tipuan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka inginnya menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Tapi wa ma yakhda'una illa anfusahum, tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Kepalsuan yang mereka tampakkan. Makanya walaupun orang munafik itu selalu di tengah-tengah Nabi dan para sahabat, dia salat bersama Nabi dan para sahabat, dia selalu berkumpul dengan para sahabat, tapi Allah katakan tentang orang munafik, innal munafiqina fit darkil asfal minan nar. Orang munafik itu dia berada di keraknya api neraka. Ucapan kalimat la ilaha illallahnya tidak bermanfaat. Oleh karena itulah, teman sekalian, para ulama kita menjelaskan kepada kita bahwa ucapan kalimat ini hanya akan bermanfaat apabila dia memenuhinya dengan persyaratan untuk diterimanya kalimat la ilaha illallah. Ketika dikatakan, bukankah kalimat la ilaha illallah miftahul jannah, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah kalimat ini merupakan kuncinya surga? Benar. Tapi likulli miftahin lau asnan. Setiap kunci itu pasti dia ada geriginya. Ada geriginya. Geriginya ya seperti kunci yang kita lihat. Kok sekarang ada kunci yang kayak kartu ATM, yang mana geriginya? Geriginya yang PIN yang ada di kartu tersebut. Antum pakai masuk kamar lain nggak bisa. Harus kuncinya adalah untuk buka pintu kamarnya kuncinya harus itu. Kalimat la ilaha illallah ini adalah miftahul jannah, kunci surga. Tapi tidak akan ini bisa membuka surga kecuali ada geriginya, dan geriginya itulah syurut dari kalimat la ilaha illallah. Syaratnya kata para ulama, satu, harus dia tahu kalimat ini la ilaha illallah itu maknanya tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Semua yang disembah selain Allah batil. Bagaimana ada ungkapan semua agama sama, wong mereka menyembahnya bukan kepada Allah dan tidak mentauhidkan Allah. Bagaimana disamakan antara Islam dengan semua agama yang lainnya? Maka kalimat la ilaha illallah menegaskan dia harus tahu bahwa mengucapkan kalimat ini artinya hatinya harus bara'ah, dia berlepas diri, dia harus antipati, dia menolak segala bentuk sembahan selain Allah Ta'ala, lalu sembahan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tahu itu, dia tidak akan memberikan keridhaan 1% pun kepada jenis kebatilan. Itu namanya bara'ah. Hatinya nggak ada keridhaan. Adapun berbuat baik jangan tanya. Islam mengajarkan kebaikan yang sempurna walaupun kepada orang yang mereka berbeda, agama. Paling gampang
adalah ayat yang bicara tentang anak yang muslim, orang tua yang kafir. Yang Allah katakan bagaimana? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua Anda bukan sekedar hanya yaitu memerintah, tapi memaksa Anda untuk musyrik, menyekutukan Allah. Kata Allah, fala tuti'uma, jangan taati. Karena ini adalah kedurhakaan, kemurkaan, kezaliman, itu adalah kerusakan, yaitu syirik. Tapi bagaimana Allah mengajarkan kita berakhlak kepada orang tua? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, rawatlah orang tua Anda di dunia dengan cara yang baik. Temani orang tua Anda di dunia dengan sebaik-baik pertemanan. Orang tuanya kafir, bahkan kafir aktif, kafir yang memerintahkan anaknya untuk musyrik. Allah memerintahkan sang anak tetap melayani orang tua, mendampingi, menemani dengan baik. Ini adalah bagaimana Islam mengajarkan kebaikan pada orang yang mereka berbeda agama tanpa merusak akidah. 0,1% pun nggak ada yang rusak akidahnya. Beda dengan orang sekarang, mengajarkan toleransi yang menjebol akar, yang merusak pondasi, sehingga tidak punya lagi akidah yang mesti harus dia tunjukkan sebagai ini akidah yang hak. Podo wae kabeh, sama aja semuanya. Ini adalah kerusakan yang sampai pada tembus akarnya. Dan untuk berbuat baik kepada orang beda agama tidak harus mengorbankan akidah dia. Nabi untuk akidahnya bisa sampai perang. Tapi bagaimana Nabi telah memiliki muamalah yang terbaik kepada Yahudi, kepada Nasrani yang bertetangga dengan Nabi dan para sahabat Nabi. Nabi tidak memerangi mereka kecuali karena pengkhianatan yang mereka lakukan kepada Rasulullah SAW. Sehingga orang Yahudi dihinakan oleh Nabi karena telah mengkhianati perjanjian yang dibuat bersama ini antara Yahudi dan Rasulullah SAW. Yang pertama, wajib tahu tentang arti makna kalimat la ilaha illallah. Kalau mengucapkan kali ini artinya antipati dengan syirik, antipati dengan kufur. Dia bagaimana mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tuntutan yang pertama, berilmu. Yang kedua, yakin. Ilmu yang seperti tadi harus menjadi sebuah keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun kalau Allah adalah sesembahan yang hak dan selain Allah semuanya sembahan yang batil. Itu nggak ada keraguan sedikit pun, nggak ada keraguan, sehingga betul-betul hatinya yakin sempurna. Dan keyakinan itu adalah buah dari kesempurnaan ilmu. Yang ketiga, yaitu dia shadiq, jujur. Mengucapkan kalimat ini dia lakukan dengan jujur, bukan tipu-tipuan, bukan tipu-tipuan, jujur, tulus. Dia mengucapkan kalimat tersebut adalah ini tulus, ini jujur, bukan intrik, bukan tipuan, tapi betul-betul ada dia memiliki kejujuran lahir dan batin. La raiba fiha, dia nggak ada keraguan, tidak ada kadzib, tidak ada dusta. Orang munafik bersyahadat tapi dusta. Idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la Rasulullah. Ketika orang munafik datang pada engkau ya Muhammad, dia mengatakan ya Rasulullah, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Tapi Allah katakan di ujung ayatnya, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah menjadi saksi orang-orang munafik adalah pendusta. Sehingga syarat yang ketiga adalah dia harus jujur, nggak boleh dusta. Yang keempat, ikhlas. Dia betul-betul ikhlas dengan kalimat ini. Dia akan murnikan, dia akan wujudkan pemurniannya kalimat la ilaha illallah dengan hanya menyembah Allah dan totalitas berlepas diri dari semua sembahan selain Allah, sehingga dia persembahkan amalannya semata-mata ini ikhlas karena Allah. Kalau sekalian, jangan ngapunten, ikhlas itu artinya bukan tidak berharap apa-apa. Sehingga dikatakan ikhlas.
Ikhlas itu beramal murni semata-mata ada berharap kepada Allah Ta'ala, keridhaannya, surganya, selamat dari nerakanya, itu ikhlas. Sekarang itu aneh, ada orang aneh-aneh gerakannya itu, gerakan neraka mania, gerakan menolak surga. Ya Allah, aku beramal, kalau engkau tawari surga, nggak mau. Dia tolak untuk menunjukkan tentang keikhlasan ya ini dirinya. Ini tentunya buah kebodohan yang sangat mendalam, yang kelihatan bagus. Ini dulu sekalian juga manfaat. Maturun jazakallahu khair. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.